Sallimna ala ustazatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muta'alimatun. Man jadda wajada, man sabara sabira, man sara ala nabi wa salam. Man jadda wajada, man sabara sabira, man sara ala nabi wa salam. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iqra'ud sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya sholli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bi'adil suasana. Masya Allah. Nah, di sini kita lanjut pembelajaran kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang toharah. Ada yang masih ingat apa firman atau hadis tentang toharah? Nah, coba dulu satu orang. Coba nak, yang di belakang. Apa itu toharah? Firmannya. At-tahuru sadrul iman. Masya Allah. Toharah satrul Iman. Apa artinya itu? Kebersihan Kebersihan. Di sini karena kita sudah membahas pengertian tentang toharah, sekarang kita membutuhkan alat-alat untuk bertoharah. Nah, alat yang kita gunakan dalam bersuci atau bertoharah itu adalah salah satunya air. Berarti pada set hari ini kita akan membahas namanya tentang air. Mulai dari pembagian air, macam-macaman air, ada manfaat lain lagi nanti. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama di sini Ustazah mau bertanya dulu satu orang. Siapa dulu yang masih ingat apa itu pengertian dari toharah? Nah, coba. Iya, bersuci. Kalau dia menurut bahasa artinya adalah bersuci. Ya, bersuci. Bersuci di sini kita harus bersuci dari hadas dan najis. Nah, untuk mengawali dari pembahasan kita ini tentang air, kita nampakkan dulu. Di sini sudah nampak kan semua? Sudah. Di sini ada beberapa pembagian air. Nah, yang pertama ada air mutlak. Air mutlak di sini air yang suci, belum terkena apapun, masih suci dia. Air yang bisa menyucikan dan dia termasuk suci. Nah, atau namanya juga tohir mutohir. Ada namanya kan? Ya Ustazah. Tuh. Air tohir mutohir atau air mutlak ini nanti ada pembagiannya kepada 7 macam. Nah, namanya ada nanti ada 5 macam pembagiannya. Yang pertama ada air mutlak, air musyammas, air mustakmal, Air mutlak najis. ya, di sini ada juga tadi kan air mustakmal sama air mutaghayyir. Itu sama dengan air tahir, mutatahhir. Nah, ada ini 5 ya. Nah, di sini kita bahas yang pertama, air yang mutlak atau bisa juga disebut dengan air yang
tohir, mutahhir, air yang suci dan menyucikan. Nah, ini salah satunya, ini macam-macamnya yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, salah satunya adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sejuk, air embun, ya, air embun. air embun. Ada 7. Nah, kalau air yang 7 ini yang kita pergunakan untuk bersuci, belum terkena apapun. Nanti kalau sudah air yang 7 ini terkena kepada, umpamanya dibuat dia di dalam satu bejana, nanti ada namanya air makruh, tidak jelas ya. Terus di dalam air hujan ini umpamanya kita menampung air hujan. Air hujan itu bisa kita pergunakan untuk berwudu, bersuci. Terus ini ada manfaat dari air, kebutuhan kita. Nah, kalau dia sudah air yang 7 tadi, bisa kita pergunakan untuk Minum, cuci piring, mandi, berjalan, dan masak. Air itu bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita Hari. Nah, terus selanjutnya bahas tadi air yang pertama, air yang suci dan menyucikan. Namanya air mutlak itu yang kita pergunakan dalam sehari-hari. Sudah tahu jenis-jenisnya tadi kenal? Air apa saja itu? Air murah, air najis, air air Apa saja? Ya, air mutanah, najis. Nah, kalau dia sudah masuk nanti air yang mutanajis ini ke pembagian yang ke air musammas ini tadi masih air apa itu? Dalam 7 macam air itu. Tapi dia sudah berubah. Kalau sudah berubah nanti itulah ada namanya air musammas, air mustakmal, air mutaghayyir, dan air mutanajis. Nah, sebelum dia berubah namanya air mutlak. Kalau kita di sini apa kita pergunakan untuk bersuci? Iya, air mata air. Nah, itu kita buat ada namanya air sumur bor. Nah, itulah yang kita pergunakan. Terus ada lagi setelah air mutlak ini, kalau sudah terkena matahari dalam sebuah bejana atau bejana besi atau dia apa lagi logam atau aluminium, terus terjamur oleh matahari, nah itu nanti sudah berubah namanya. Nah, itu sudah air musammas. Kalau dia sudah air musammas, sudah makruh kita gunakan untuk berwudu, bersuci, atau kita minum pun tidak boleh lagi karena sudah musammas. Air musammas itu namanya air yang makruh. Nah, terus air yang 7 tadi, kalau sudah terkena air lagi, umpamanya kurang dari 2 kula. Kalau bak mandi kita yang di sini kan itu sudah lebih dari 2 kula. Umpamanya kita ambil tiba-tiba di sini kan sering apa namanya itu kekurangan air kan? Ya, Ustazah. Nah, kita ambil 1 ember, kita siapkan untuk berwudu kita. Pas dalam 1 ember itu, pas kita berwudu, kembali lagi airnya ke situ. Kembali air yang kita berwudu tadi, kita itu ke ember. Kalau dia 1 ember cuma terus terkena lagi oleh air kita bekas kita tadi, maka namanya itu nanti air mustakmal. Nah, kalau dia air mustakmal itu air yang sudah terkena air, tapi bekas airnya bekas kurang dari 2 kula. Ya, terus kalau dia air yang mutaghayyir atau air yang tohir, ghairu mutaghayyir, bagaimana itu? Kalau dia air yang mutaghayyir ini, apabila dia suci, dia bersih, tetapi walaupun dia bersih, suci dia cuma bisa diminum, tidak bisa dibuat untuk berwudu. Nah, itu dia. Ada yang suci menyucikan, ada yang suci tapi tidak menyucikan. Itu namanya mutaghayyir. Nah, dia suci tetapi tidak bisa untuk berwudu, tidak bisa untuk kita mencuci pun tidak bisa air itu ya. Nah, ini contohnya seperti umpamanya pernah nampak orang memungut apa? Kelapa itu kan banyak kan? Ya, Ustaz. Kalau sudah dibuatnya 1 ember, walaupun udah lebih dari 2 kula, udah apa kan dia air kelapa itu, tetapi itu tidak bisa untuk menyuci. Nah, itu namanya air mutaghayyir atau air yang tohir
yang tidak bisa menyucikan, walaupun dia sudah banyak, sudah lebih dari 2 kullah, tapi air itu tidak bisa untuk menyucikan. Dia cuma bisa diminum. Nah, ya, apalagi contohnya kalau dia seperti dari buah-buahan. Buah apa lagi yang banyak airnya? Buah pir. Iya, buah pir. Buah apa lagi? Pokoknya kalau dia dari buah-buahan, tidak boleh. Umpamanya air ini kan tadi yang mutlak, terus kita panaskan, kita masukkan, terus kita campurkan pakai gula, pakai teh, pakai susu kita buat. Itu cuma bisa diminum. Dia memang bersih itu kan, bersih itu air itu kita minum, tapi cuma yang bisa. Kalau kita buat berwudu tidak bisa. Namanya itu termasuk kepada air tahir apa? Tahir atau mutaghayyir. Nah, terus apalagi air mutlak ini? Air mutlak ini apabila dia kurang dari 2 kullah, terus kena najis. Sudah kita belajar kan ada najis seminggu semalam? Ada pembagian najis. Apabila najis itu yang najis mutawasyithah, apa saja yang termasuk contoh najis mutawasyithah? Ada darah, homar. Itu arak atau homar itulah. Apabila itu terkena air kita yang satu ember ini kita buat ya, karena di sini kan sulit air kan. Umpamanya kita udah ambil 1 ember, udah capek lah dari bawah, banyak diangkat ke atas. Terus jatuhlah bangkai itu yang tidak disembelih dengan menggunakan bacaan Allah. Itu namanya bangkai ya. Hewan-hewan darat itu yang berjalan, yang 4 kaki, yang 2 kaki, kalau tidak disembelih dengan lafaz Allah namanya bangkai. Ayam lah yang kita baca. Tiba-tiba jatuhlah ayam mati, tidak banyak di air itu kan. Padahal cuma 1 ember tadi. Kalau sudah mati itu namanya sudah termasuk air najis. Tapi kalau umpamanya yang di situ kan ada 5 bak kan ya. Kalau jatuh ke situ ayam, walaupun dia sudah mati di situ bangkainya, itu tidak apa-apa lagi, masih bisa dipergunakan airnya. Karena bak kita itu lebih dari 2 kullah. Yang nggak boleh itu harus cuma sedikit dia. Boleh ini apa ember ini kan? Untung lah ini. Ada ember ini, cuma 1 ember di airnya. Tiba-tiba jatuh lagi apa? Bangkainya itu jatuh ke sini. Satu ayam anaknya pun atau mama ayam ini kan jatuh ke ember, maka air yang di sini namanya sudah air najis, tidak boleh lagi diminum, apalagi untuk berwudu, sudah terkena najis. Oke, itu pembelajaran kita. Sudah paham sampai sini, Nang? Sudah. Oke, di sini sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ustazah ada dulu beberapa pertanyaan. Nanti siapa yang berhasil menjawab pertanyaan dari Ustazah kasih apa? Ada rewardnya, hadiahnya ya. Di sini untuk apa? Sebelum kita menutup dulu pembelajaran kita, Ustazah ada pertanyaan dulu untuk kalian ya. Pertanyaan yang pertama, ada tadi kita bahas tentang alat-alat alat bersuci. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau dia tadi air yang mutlak, apa itu tadi pengertiannya air yang mutlak itu? Siapa yang sudah paham? Itu Air yang masih suci belum tercampur dengan apapun. Masya Allah, tentang itu. Ya, ini ada hadiahnya. Langsung kita kasih, ada reward. Oke, kasih ya. Itu air mutlak itu tadi apa? Dibilang siapa? Siapa namanya? Air yang masih suci belum tercampur dengan apapun. Ya, air yang masih suci belum tercampur oleh apa? Apapun. Berapa macam-macam air? Siapa yang tahu? Satu orang. Saya Ustazah. Iya nih. Nanti mau saja. Macam-macam air. Salah. Siapa yang tahu? Saya yang di belakang. Ada 7 Ustazah. Ada 7. Apa saja? Air sungai, air mata air, air telaga, air es, air embun Ustazah, sama air yang keluar dari mata air Ustazah. Oke, tentang. Langsung kita kasih hadiah. Oke.
Oke. Pertanyaan selanjutnya. Di sini yang ada soal lagi ya. Kalau dia air yang ini kan air yang suci ini, terus kita ambil dalam satu ember, terus jatuh ke situ bangkai, itu termasuk air apa itu? Najis saja. Bang? Air mutanajis saja? Iya, air mutanajis. Oke. Air mutanajis ya. Tidak kasih lagi pertanyaan. Nah, terus kalau dia yang air musammas, air yang bagaimana itu air musammas? Siapa tahu? Ada sudah terkena matahari itu. Ya, tempatnya di mana itu? Tempatnya logam, besi atau aluminium. Masya Allah. Kita kasih lagi hadiahnya Rizky Siregar. Nah, ini Siregar ini. Terus selanjutnya, kemudian mereka suruh dia tuh masuk ke air itu. Nah, itu namanya apa itu? Apa? Salah, yang lain. Nah, itu. Apa? Salah. Apa nam? Iya, air mustaqmal. Artinya apabila air yang sedikit terkena air lagi, air yang bekas kita ya. Oke, tepuk tangan untuk ini masih ada. Satu lagi pertanyaan. Nah, coba dulu siapa yang bisa menyebutkan pembagian air itu ada berapa? Ada berapa? Apa saja nam? Air mustakmal saja, air mutlak, air mutaghayyir saja, air musyammas saja, satu lagi air mutanajis. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin pertemuan kita untuk siang hari ini cuma segini saja lihat. Kita lanjut minggu depan. Kalau minggu depan itu kita sudah belajar tentang bagaimana cara bertoharoh. Nah, bagaimana bersuci? Kita kan tadi bersuci dari hadas dan najis. Terus nanti ada itu kita bahas tentang bagaimana cara menghilangkannya atau bagaimana cara berwudu. Kita akan belajar itu nanti ya. Terus kalau tidak ada air, apa yang kita pergunakan? Iya, bertayamum. Kalau bertayamum itu dengan apa itu kita buat? Dengan debu sama pasir. Nah, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau ada kata-kata saudara yang salah, saudara duluan minta maaf. Kami juga.